Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, mabadu. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidah Islamiyah, satu kitab karya dari Syekh Thahir bin Sholeh Al-Jazairi, dan pembahasannya terkait apakah kenikmatan surga dan kenikmatan dan azab neraka itu adalah kenikmatan rohani dan atau sebaliknya, yakni jasmani, sifat zahir gitu ya, atau apakah keduanya daim artinya langgeng, ataukah keduanya ini tidak langgeng. Langsung saja masuk bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal onoto naimul jannati utai kenikmatan swarga iku rohaniyun bangsa rohani, am jismaniyun atau bangsa jasmani. Wakadzalika lan iku kaya mengkono naimul jannah. Adzabun nari utawi adzabe neraka iku kaifa hale kaya apa huwa utawi adzabun nar. Hal ana ta huma utawi azab lan naim iku daimani langgeng karone, am yang kotiani utawa pegot karone. Jawab, innal jannata sak temene swarga iku tashtamilu mencakup mengandung ala naimaini atase dua kenikmatan rohani kang bangsa rohani wa jismani lan bangsa jasmani. Faruhaniyu mongko utawi faruhaniyu nuli utawi kenikmatan bangsa rohani li taladzuti ruhi krana oleh ngrasa kepenake roh, katasbihi kaya sensasi ketika seseorang bertasbih, wal ibadati lan beribadah, wa ru'yatillahi ta'ala lan ningali Allah ta'ala, wa ilamihi lan oleh awe informasine Allah, biridahu kelawan ridhone Allah, anhum saking nas. Wa jismaniyun wal jismaniyu tawi kenikmatan bangsa jasmani litaladzuti iku krana rasa kapenake, litaladzutil jismi krana rasa kepenake jisim, kal akli kaya mangan, wa syurbi lan ngombe, wan nikahi lan nikah. Wan naru ta neraka iku tashtamilu mengandung alal adabi ing atase adab jismani kang bangsa jasmani, wal adabi lan adab rohani kang bangsa rohani. Wan naimu utawi kenikmatan wal adab lan adab fihi ma ing dalam neraka lan ing dalam surga, fihi ma ing dalam jannah wan nar iku daimun langgeng, la yang kotiu kang ora pegot apa naim lan adab abadan ing dalam salawas-lawase. Wa aluma utawi penggunine neraka lan surga, jannah wan nar iku khaliduna langgeng kabeh fihi ma ing dalam jannah wan nar, wa huma utawi jannah wan nar iku maujudatani maujud karone al-ana ing dalam saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan, apakah kenikmatan surga itu sifatnya adalah ruhani? Artinya apakah hanya itu sifatnya hanya ya ruhani, artinya tidak benar-benar bisa dirasakan panca indera, atau jismani, atau kenikmatan itu sifatnya indrawi, bisa kita rasakan. Kalau masakan ya bisa kita rasa enak, asin, manis dan seterusnya. Begitu juga adab. Apakah adab itu juga sedemikian itu? Apakah hanya ruhani, kesengsaraan yang sifatnya ada di pikiran dan hati kita, ataukah
eh, kesengsaraan itu sampai ke dohir kita, ke panca indera kita. Kulit kita merasa panas, kulit kita benar-benar dibelah dan lain sebagainya. Yang berikutnya di pertanyaan tersebut disusul dengan pertanyaan, apakah neraka dan surga itu kekal atau daim, ataukah neraka itu tidak seperti itu, artinya hanya sementara saja. Dijawab oleh musonef pertanyaan pertama bahwa dalam surga itu mengandung dua kenikmatan, yakni kenikmatan ruhani dan kenikmatan jismani. Kenikmatan ruhani itu seperti ketika ruh kita atau perasaan kita yang ada di dalam diri kita ini merasakan enaknya tasbih, kita bertasbih memuji-muji Allah ketika berada di surga gitu ya. Dan ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, ini termasuk kenikmatan yang sifatnya ruhani. Bahkan ru'yatillahi ta'ala, ketika kita diperkenankan atau dimungkinkan untuk melihat Allah Ta'ala di surga nanti, itu juga termasuk kategori kenikmatan roh. Berikutnya yang juga termasuk kenikmatan ruhani adalah ketika Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah ridho kepada kita. Ini sifatnya kenikmatan yang bukan jasmani, bukan kenikmatan zahir, tapi kenikmatan yang dirasakan oleh hati kita atau hal-hal yang ada di dalam kita. Tidak hanya berisi kenikmatan rohani saja di dalam surga itu, ada juga kenikmatan jasmani atau jismani, seperti kenikmatan ada akal syurab, ada makan minum, terus nikah. Hal-hal yang sifatnya indrawi, yang bisa kita rasakan, kita sentuh, kita raba, makanan ya kita kecap, bahkan ada sensasi di tenggorokan kita, sensasi di indera penciuman kita, sensasi ketika kita melihat makanan itu sangat menggiurkan dan lain sebagainya. Itu kenikmatan jasmani atau kenikmatan indrawi itu juga akan kita rasakan, baik ketika makan, minum, dan menikah. Titik. Apakah ini juga terjadi di neraka? Iya, jawabannya sama saja. Di neraka ada siksaan-siksaan yang sifatnya ruhani, ada siksaan-siksaan yang sifatnya jasmani, yang dirasakan oleh indera atau yang hanya dirasakan oleh hati. Lalu menginjak pertanyaan berikutnya, dijawab oleh musannaf bahwa kenikmatan surga dan azab neraka itu daimun alias langgeng, selawas-lawas ya. Begitu hari kiamat dimulai, hari dimana kita kemudian diadili, terus kemudian ditentukan nasib kita ke neraka dan surga, maka azab-azab yang ada di neraka dan kenikmatan yang ada di surga itu akan terus berlangsung tanpa henti selama-lamanya. Tentu saja neraka dan surga itu kekekalannya adalah kekekalan semu, dimana bisa jadi mereka hari ini sudah ada, lalu ketika kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, keduanya akan musnah, sama halnya dengan makhluk-makhluk yang lain. Hanya Allah saja yang tidak pernah mengalami musnah.
dan tidak akan pernah musnah. Nah, setelah itu, setelah hari kiamat, setelah hari pengadilan, neraka dan surga itu ada lagi, diadakan lagi oleh Allah. Yes. La yang qadi'u abadan, bahwa neraka dan surga tidak akan pernah libur dan tidak akan pernah buyar. Ya, selama mereka nanti sudah ada, setelah masa penghakiman itu kita diadili, itu tidak terus kemudian ada tanggal merahnya dan tidak akan pernah buyar karena kekurangan dana dan lain sebagainya. Dia akan terus berjalan. Seperti satu ayat dalam surat Al-Isra itu ya 97 yang insya Allah bunyinya kullama khobat zidnahum sa'ira, bahwa neraka itu ya dalam hal ini diwakili oleh neraka, bahwa ketika neraka itu hendak padam, maka zidnahum sa'ira, neraka akan ditambahi nyalanya. Jadi, kalau dalam imajinasi kita neraka itu panas, membara, menyala-nyala, itu ketika hendak padam, hendak mati, itu akan dinyalakan kembali. Maka ini bisa diindikasikan bahwa neraka tidak akan pernah kehabisan bahan bakar, tidak akan pernah libur karena kehabisan bahan bakar atau bahkan kehabisan pegawai atau kehabisan dana dan lain sebagainya. Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Dan wa ahluhuma khaliduna fiha, dan penghuni keduanya akan kekal di dalamnya. Tentu saja khalidun di sini itu adalah kekekalan yang semu, di mana manusia-manusia atau penghuni-penghuni itu pernah mengalami fana atau mengalami musnah. Bahwa manusia, malaikat, terus hur atau para bidadari atau penghuni-penghuni surga, makanan dan lain sebagainya, itu sifatnya itu semu, khalid yang semu, dimana tentu ketika yaumul akhir, hari-hari kiamat itu semua makhluk benar-benar dimusnahkan. Hanya zatnya Allah atau Allah semata lah yang eksis kala itu. Kekekalan ini bisa dicek dalam surat An-Nisa ayat 57 insyaallah. Di situ ada pernyataan khalidina fiha abada, bahwa para penghuni surga maupun neraka itu mereka akan kekal di dalamnya. Wahuma maujudatani al-an, dan neraka dan surga ini hari ini itu sudah ada. Ini bisa di cross check di surat Ali Imran ayat 131. Di situ dibunyinya ada potongan ayat yang uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu sudah dipersiapkan hari ini lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, wa uiddat lil kafirin, dan bukan wa uiddat, bukan gitu ya, tapi ada juga pernyataan di ayat yang sama, uiddat lil kafirin, neraka itu hari ini sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang mana artinya bisa diambil kesimpulan bahwa neraka dan surga hari ini itu sudah ada, yang mana nanti bisa dikatakan kekekalan dan surga dan neraka itu sifatnya semu, tidak bakok, tidak bakok seperti kekekalannya Tuhan, yang itu kekekalan mutlak, tidak pernah mengalami ketiadaan.
Kalau surga dan neraka itu kekekalan yang sifatnya semu, di mana ada momen mereka akan pernah musnah, walaupun di ujung-ujungnya akan diadakan kembali atau diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.